karena dia hanya terdiri dari dua. Hanya saja mungkin jenis-jenisnya nanti yang beragam. Misalnya di khabariyah, ya, di khabariyah kan ada jenis-jenis kabarnya, ya, apakah ibtidai, talabi atau ingkari, ya. Kemudian misalnya di dalam kalam insya banyak pembagiannya, ya, ada yang menggunakan uslub amar, ada yang menggunakan uslub nahi, ya, ada tamanni, ada istifham dan lain sebagainya. Nah, katanya setiap ungkapan itu, ya, lagi tatakawan min ruknaini, ya. Jadi kalamu khabari atau kalamu insya itu terdiri dari dua rukun, ya, yaitu al-mubtada wal khabar atau al-fi'l wal fa'il, ya. Jadi katanya keduanya ini kalau dia tidak terdiri dari mubtada khabar, ya, pasti dia terdiri dari fi'il fa'il. Alias kalau bukan jumlah ismiyah, ya jumlah fi'liyah. Kan seperti itu, ya. Kalau bukan jumlah fi'liyah pasti jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada khabar. Kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il fa'il. Nah, uslub seperti inilah, ungkapan seperti inilah yang dalam ilmu balaghah dinamakan al-musnad wal musnad ilaih. Ya. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa kalau Anda paham di ilmu nahwu tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, maka akan mudah Anda mempelajari al-musnad wal musnad ilaih. Tinggal nanti melihat yang mana itu masuk dalam kategori musnad, yang mana masuk dalam kategori musnad ilaih, ya. Dikatakan di sini annal musnada ilaihi wal musnada huma al-unsurani al-asasiyani fil jumlati ismiyatin kanat am fi'liyah. Katanya musnad dan musnad ilaih di dalam ilmu balaghah, ya, kalau kita meninjaunya dalam ilmu balaghah adalah dua unsur pokok, ya. Adalah dua unsur pokok, ya, musnad wal musnad ilaih adalah dua unsur pokok, ya, yang ada di dalam jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Sehingga wal aslu fil jumlatil fi'liyah ayat yal fi'lu awalan wal fa'il saniyan wal maf'ul au ghairihi minal fuludi salisan. Sehingga katanya, ya, dalam jumlah fi'liyah itu pasti urutannya biasanya ada fi'il dulu, ya, baru fa'il dulu, ya, baru maf'ul atau selainnya, ya. Jadi kan seperti itu, ya. Jadi urutannya, ya. Urutannya seperti itu, meskipun nanti misalnya ada terkadang ada yang di dalamnya, tapi untuk awalnya tarkib itu susunannya seperti itu kalau jumlah fi'liyah. Dimulai oleh fi'il, ya, kemudian fa'il, ya, kemudian maf'ul atau dan seterusnya jika ada keterangan yang lain, ya. Sedangkan dalam jumlah ismiyah tentu saja urutannya mubtada dulu, ya, baru khabar, ya. Ini adalah unsur yang dasar yang ada di dalam jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan inilah nanti yang menjadi musnad dan musnad ilaih, ya. Jadi musnad dan musnad ilaih itu sama saja kalau susunan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ya. Jadi musnad dan musnad ilaih itu sama dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Atau al-kalamul khabar wal kalamul insya. Fahimtum? Fahimtum? Insyaallah Ustaz, fahimna. Makanya di sini bahwa al-musnad dan itu adalah dua istilah dalam ilmu balaghah yang sepadan, ya, sepadan dengan jumlah fi'liyah atau jumlah fi'liyah dalam ilmu nahwu. Jadi musnad ilaih dan musnad adalah dua istilah yang sepadan dengan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Mau jumlah apa saja, pasti di dalamnya itu ada musnad dan musnad ilaih jika kita tinjau dari ilmu balaghahnya. Hanya saja kalau kita meninjau dari ilmu balaghah, ya,
tentu kita menganalisis uslub apa makna terkandung di dalamnya, ya. Nah, sedangkan apa misalnya tujuan, ya, tujuan misalnya digunakan, ya, digunakan jumlah fi'liyah, apa tujuan digunakannya jumlah ismiyah, berarti itu lari ke balaghah, ya. Tapi kalau misalnya ke istilah di ilmu nahwu, berarti Anda akan melihat, ya, apa misalnya kedudukan kata itu di dalam kalimat, ya, apakah dia sebagai khabar ke mubtadakah, kemudian apa misalnya perannya dia, ya, kategori apa yang mengisi, ya, mengisi misalnya mubtada itu, ya, kemudian apa i'rabnya, ya, apa hukum i'rabnya, apa tanda digunakan, berarti itu Anda pasti akan lari ke ilmu nahwu, ya. Tapi kalau uslub apa yang digunakan, apa misalnya menggunakan jumlah fi'liyah, kenapa menggunakan jumlah ismiyah, ya, dan seterusnya, itu masuk dalam pembahasan ilmu balaghah. Jadi dikatakan di sini musnad dan musnadil padan dengan istilah jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah, ya, yang biasa diistilahkan dengan klausa perba, itu adalah susunan terdiri dari fi'il, ya, fa'il, ya, di dalam nahwu, ya, atau di dalam sintaksis kita mengatakan jumlah fi'liyah itu klausa perba, di mana fi'ilnya berfungsi sebagai predikat, ya, atau perbanya sebagai predikat dan fa'ilnya sebagai subjek, ya. Ataukah dia terdiri dari, karena jumlah fi'liyah itu bisa saja terdiri dari naib fa'il, ya, pengganti dari fa'il, berarti dia juga sebagai subjek, ya. Sedangkan jumlah ismiyah, klausa nomina, itu susunannya pasti mubtada khabar, ya, di mana mubtadanya sebagai subjek, ya, dan khabarnya itu sebagai predikat, ya, khabarnya itu sebagai predikat. Nah, langsung kita masuk melihat, ya. Ini biasa yang ini yang harus diperhatikan, karena ini yang biasa tertukar dalam ilmu balaghah, ya. Ini biasa yang tertukar, misalnya mana yang berposisi sebagai musnad dan mana yang berposisi sebagai musnad ilaih. Nah, yang berposisi sebagai musnad itu adalah fi'il, ya. Yang berposisi sebagai musnad itu adalah fi'il. Karena kan istilahnya adalah al-musnad ilaih. Jadi yang berposisi adalah fi'il, yang berposisi sebagai musnad itu adalah khabar. Jadi jika konstruksi kalimatnya terdiri dari jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya itu adalah musnad. Kalau dia jumlah ismiyah, berarti khabarnya isnad. Tukar, ya. Musnad wal musnad ilaih. Karena kan biasanya kita menggunakan mubtada wal khabar, ya. Kita biasa menggunakan mubtada wal khabar. Jadi kita sering terbiasa mengatakan oh musnad mubtada, padahal itu terbalik, ya. Mubtada wal khabar, musnad wal musnad ilaih. Justru, ya, yang menjadi musnad itu adalah khabar, bukan mubtada. Jadi ini yang biasa membingungkan kita, karena keseringan kita menggunakan mubtada khabar, mubtada di depan, ya, sehingga kita memperkirakan bahwa musnad wal musnad itu musnad itu mubtada, padahal itu terbalik. Al musnad itu adalah yang di sini dikatakan musnad itu adalah khabar lil mubtada, ya. Ini yang sering biasa membingungkan kita. Jadi muhrajun di sini, ya. Jadi ini menjadi musnad, kemudian di sini muhrajun itu adalah musnad, ya. Kemudian isim fiil juga itu menjadi musnad, ya. Misalnya hayyalal falah masalan, ya, hayyalas shalah, hayyalal falah. Hayya itu kan isim fiil, ya. Nah, itu adalah musnad, ya. Itu adalah musnad.
Kemudian masdar, ya, masdar yang menggantikan ya fi'il amar, masdar yang digunakan yang berfungsi sebagai pengganti fi'il amar itu juga menjadi musnad. Contohnya di sini sa'yan fil khair, ya. Sa'yan ini adalah masdar, ya, tapi ini menggantikan fi'il amar, ya. Bermakna perintah di sini, ya. Bersegeralah untuk misalnya melakukan kebaikan. Jadi perintah, sehingga masdar di sini, ya, masdar di sini karena dia mengganti fiil, ya. Karena masdar di sini meskipun dia isim tapi dia mengganti fiil, maka dia masuk dalam kategori musnad. Karena tadi fiil itu adalah musnad, ya. Fiil itu adalah musnad. Atau perba itu adalah musnad. Kemudian apa yang lain masuk dalam posisi musnad? Khabar, ya. Baik itu khabar inna maupun khabar kana. Jadi semua jenis khabar masuk musnad. Khabar dari mubtada, khabar dari inna, khabar dari kana, semua itu posisinya musnad. Jadi untuk misalnya mengingat, Anda mengingat bahwa fiil, ya, fiil, kemudian khabar, ya, kemudian ya khabar dengan isim fiil, ya, jadi semuanya fiil, isim fiil, pengganti fiil, ya, kemudian khabar, itu semua adalah musnad. Supaya misalnya Anda tidak Anda mudah mengingat, ya. Jadi fiil, ya, fiil, semua yang terkait dengan fiil, isim fiil kah, atau dia pengganti fiil, ya, masdar pengganti fiil, kemudian khabar, ya, ini saya tiga Anda ingat saja supaya mudah. Fiil, ya, kemudian yang menggantikan fiil, mau itu isim fiil, mau itu masdar pengganti fiil, ya, kemudian khabar, ya, itu adalah musnad. Supaya ini lebih mudah untuk mengingat, ya. Jadi baik itu khabar mubtada, kabarnya inna, kabarnya kana, semua itu posisinya musnad. Karena ini biasa yang saling terbalik-balik, ya, terbalik-balik jika nanti misalnya kita menganalisis, ya, analisis jenis musnad dan musnad ilai di dalam jumlah, ya. Kemudian yang berposisi sebagai musnad ilai tentu saja pasangannya tadi di atas musnad, ya. Jadi yang kalau tadi musnad fiil itu adalah musnad, berarti musnad ilainya itu fa'il, ya. Fa'il atau naibul fa'il. Fa'il atau naibul fa'il. Jadi Fatimah, ya. Kemudian Ad-Dars. Berikutnya al-mubtada, ya. Mubtada. Kalau tadi di atas musnad itu adalah khabar, berarti musnad ilainya itu adalah mubtada, ya. Kemudian isim dari inna, isim dari ka, itu semua juga adalah musnad ilaih. Ya. Jadi intinya kalau fiil mungkin mudah, ya, kalau jumlah fiilnya mungkin mudah diingat, ya. Kalau jumlah fiilnya mungkin mudah diingat karena musnad wal musnad ilaih. Fiil itu musnad, ya, kemudian musnad itu fa'il, ya, itu mudah. Tapi kalau dalam jumlah ismiyah, maka menyilang, ya, menyilang. Musnad itu adalah khabar, ya. Kemudian musnad ilaih itu adalah mubtada, ya. Musnad ilaih itu adalah mubtada. Jadi dia menyilang kalau jumlah ismiyah, ya, supaya Anda lebih bisa memahami, ya. Saya pun sendiri untuk mengingat ini harus selalu mengingat rumus itu, yang mana menjadi musnad jika dia jumlah ismiyah, ya.
Karena keseringannya kita mengatakan musnad ilaih, jadi kita mubtada khabar. Kita berpikir bahwa musnad itu mubtada supaya misalnya dia sesuai ya posisinya, padahal itu harus terbalik. Ya. Jadi musnad khabar ya, musnad ilaih. Jadi seperti itu. Jumlah fi'liyah itu sama ya, sama urutannya. Musnad itu fi'il ya, kemudian musnad ilaih itu adalah fa'il. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, Ustazah. Baik. Nah, nanti akan ada lagi tugas terkait ini ya, untuk mengidentifikasi mana musnad dan mana musnad ilaih. Baik, kalau itu sudah dipahami, kita masuk ke hukum takdim wa ta'khir ya. Nah, ini nanti juga ada kemiripannya dengan dalam ilmu nahwu terkait dengan mubtada muakhar dengan khabar muqaddam ya. Tahir ya adalah uslub atau gaya yang mendahulukan ya atau mengakhirkan al-musnad ilaih dan musnad. Kalau ada istilah muakhar kadang di dalam balaghah ada istilah takdim takhir ya. Tapi di sini kita melihat takdim. Jadi kita pertama membahas tentang takdim al-musnad. Yang mana kategori al-musnad? Apa semua tadi yang masuk dalam kategori al-musnad? Kalau masih ada yang ingin. Fi'il. Dan Ya. Fi'il. Khabar. Jadi itu tadi ya, fi'il yang menggantikan fi'il, mau itu isdar ya, dan khabar ya. Itu tiga ya, supaya mudah diingat saja. Nah, contohnya di sini ya. Takdim harus didahulukan dalam struktur. Harus pertama syaratnya adalah mendahulukan al-musnad adalah harus didahulukan dalam struktur. Dalam muslim ini yang mana ada yang mana khabar? Halo. Kayaknya hal deh, Ustazah. Mubtada adalah Halu. halu. Kaifa adalah
musnad. Jadi pasti adalah kaifa di sini adalah khabar ya. Kaifa adalah khabar. Harus dikatakan di sini harus didahulukan dalam struktur. Kenapa harus didahulukan? Karena dia termasuk dalam kata tanya, ya, istifham kan? Dia masuk dalam kategori adawat istifham dan dia harus didahulukan di dalam struktur ya. Jadi kayak ini adalah khabar ya. Kemudian haluka adalah mubtada. Kenapa mesti kaifa didahulukan ya? Mungkin baru ada yang tahu kalau kaifa itu adalah khabar dan haluka adalah mubtada. Siapa tahu ada yang selama ini mengira bahwa kaifa itu adalah mubtada, kemudian haluka adalah khabar. Ya, kenapa? Karena sama-sama hukumnya dirapa ya. Tapi di sini dikatakan bahwa kaifa itu adalah khabar ya. Dia wajib didahulukan, dia harus didahulukan. Mengapa? Karena dia memang harus berada di depan, di struktur, karena dia adalah termasuk dalam istifham. Dia kalimat tanya ya. Dia kalimat tanya. Ini masuk kalamul khabar atau kalamul insya ini? Kalamul insya. Ya, masuk kalamul insya ya, karena dia menggunakan istifham. Nah, jadi ini kaifa halu, kaifanya harus didahulukan. Kenapa? Karena dia istifham ya. Jadi inilah salah satu bentuk takdim al-musnad. Kemudian berikutnya alasan kenapa al-musnad itu didahulukan ya. Jadi al-musnad tadi itu ya fiil, kemudian yang menggantikan fiil ya, mau itu masdar, mau itu isimnya ya, kemudian khabar. Sekarang berikutnya menghususkan al-musnad dari al-musnad ilaih ya. Menghususkan al-musnad dari al-musnad ilaih. Itu alasannya ya. Alasan yang kedua sehingga al-musnad harus didahulukan. Dalam surah Al-Maidah, lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihinna. Yang mana musnad dan mana musnad ilaih dalam kalimat ini, dalam ayat ini. Silahkan raise hand. Ifa, fadal. Allahu itu musnad ilaih. Malikus samawati wal ardi musnad. Lillahi mulkus samawati wal ardi. Lillahi mulkus samawati wal ardi. Lillahi ustazah. Musnad. Lillahi musnad. Terus? Mulkus samawati wal ard musnad ilaih. Iya, jadi lillahi adalah musnad ya, dengan kemudian mulku itu adalah musnad ilaih ya. Jadi dia lebih mengkhususkan musnad ya. Nah, karena mengkhususkan karena ada lam di situ ya, lillahi ya. Mengkhususkan musnad daripada musnad ilaih. Jadi kalau misalnya nanti Anda menganalisisnya dari ilmu balaghah, misalnya ada nanti yang ingin membahas tentang mustad wal mustad ilaih, maka analisisnya seperti ini ya. Misalnya jika terjadi takdim wa takhir di dalam, kalau tidak salah sepertinya sudah ada yang pernah bahas ini satu orang di prodi ya, terkait dengan musnad wal musnad ilaih. Tapi dia sepertinya ambil ayat, tapi kan Anda bisa mengambil musnad dan musnad ilaih di dalam karya sastra. Setahu saya di angkatan 2019 itu banyak yang sastra ya. Jadi ilmu balaghah bisa digunakan untuk menganalisis karya sastra ya. Misalnya Anda ada novel yang berbahasa Arab ya, Anda ingin melihat uslub takdim wa takhir di dalam
artinya peringatannya atau dengan perkataan musnadnya itu bukan nak, ya, musnadnya itu bukan na'tun, bukan sifat, ya, melainkan dia kabar, ya, atau predikat dari musnad ilaih yang diakhirkan posisinya, ya. Walakum fil ardi mustaqarrun, ya, wa mata'un ila ilahin, ya. Kalau ada yang ingat misalnya pelajaran nahwunya terkait dengan bagaimana hukum tentang mubtada muakhar, ya, dengan khabar muqaddam, maka itu bisa lebih mudah memahami, ya, persyaratannya apa, ya. Kita lanjut. Nasi takdim al-musnad, ya. Nasi takdim al-musnad yaitu alasannya didahulukan at-taswi' ila zikril musnad ilaih. Jadi katanya agar lawan bicara itu jadi penasaran, ya, sehingga ingin segera mengetahui musnad ilaihnya, ya. Banyak contoh-contoh seperti ini di dalam hadis, di dalam ayat juga ada, ya. Di dalam ayat juga ada, dalam hadis juga ada, di dalam syair juga banyak contoh yang seperti ini, ya. Seperti di dalam syair, ya, salah satu, ya, tusyrikud dunya bi bahjatiha samsud duha wa abu ishaq wal qamaru, ya. Ini adalah syair. Ada yang bisa menganalisis ini, mana musnad dan mana musnad ilaihnya? Siapa? Silahkan raise hand. Selain Ifa, ya, Ifa tadi sudah ambil giliran, ya. Siapa yang mau? Salah satu tusyrikud dunya bi bahjatiha. Baik, saya akan pilih yang tidak mengaktifkan kamera. Dia banyaknya yang live. Coba Nur Khalifah. Nur Khalifah. Halo Nur Khalifah. Kalau saya sudah 3 kali memanggil, berarti Anda tidak ada di sana, ya. Nur Khalifah. Halo Nur Khalifah. Silakan Nur Khalifah. Jelek jaringannya, Ustazah. Oh, jaringannya. Baik, kita melangkah Hermawan. Ya, Ustazah.
Musnad ilaih yang Syamsud Duha wa Abu Ishaq wal Qamar. Yang musnad yang ini Ustaz, salah satu tusyriku fit dunia hibah jatiha. Yang mana tadi Anda bilang? Yang musnad ilaih itu Ustaz, Syamsud Duha wa Abu Ishaq wal Qamar. Salah satu tusyrikun dunya bibahjatiha, ya. Syamsuha wa Abu Ishaq wa Qamar. Salah satu sebagai Musnad ilaih. musnad ilaih. Ilaih. Terus musnadnya itu Ustaz, salah satu tusyrikut dunia bibah jatiha. jadi salah satu sebagai apa? Musnad atau musnad ilaih? Musnad Ustaz. Musnad ya. Iya. Kok balik-balik. Ya. Ustaz, kan yang pertama yang kutunjuk ilaihnya yang ini, yang matahari, bulan, Abu Ishaq dan rembulan. Yang musnadnya terakhir yang salah satu. Jadi musnad itu, tapi kan di sini musnad itu di depan, berarti salah satu di sini adalah musnad. Tujuannya apa? Agar lawan bicara itu penasaran ya, sehingga salah satunya itu dijadikan di depan ya, didahulukan untuk memberikan kesan kepada audiens ya, agar dia penasaran untuk mengetahui apa sih itu, siapa sih musnad ilaihnya ya. Nah, seperti itu. Berikutnya yang menjadi takdim al-musnad juga, yaitu pertama, yaitu berikutnya adalah at-tafaul ya. At-tafaul yaitu memotivasi ya, memotivasi lawan bicara ya, memotivasi lawan bicara. Dalam contoh fi afiyatin anta ya, fi afiyatin anta. Saya pilih lagi ya. Banyak yang nyalakan ini gara-gara mau ditunjuk sehingga nyala kameranya ya. Coba Jafir, nyalakan kameranya, jangan jawab. Jafir. Iya, Ustazah. Iya, Ustazah. Coba silahkan Jafir. Oh my god. Halo Jafir. Iya, Ustazah. Iya, Ustazah. Iya, Ustazah. Fadal, ya terlalu lama. Yang poin ke pertama Ustazah. Dari mana kau tadi? Ya ini. Iya, Ustazah. Iya. Kamu dari mana? Iya, Ustazah. Tidak memperhatikan dari tadi ya? Mencatat, Ustazah. Mencatat, Ustazah. Ya Jafir, silakan. Iya.
Jafir, Iya Ustazah. Iya Ustazah. Silakan. Yang afianya Ustazah. Yang afianya Ustazah yang kan Motivasi Ustazah. motivasi Ustazah. Sebagai apa itu? Via apa? Sepertinya Jafir tadi tidak di sini ya. Kelihatan nih, ini cuman begini kok nggak bisa dianalisis dari tadi temannya analis. Dari mana kamu tadi Jafir? Di sini Ustazah. Di sini Ustazah. Di sini tapi tidak di Balaga ya. Tidak Ustazah. Tidak Ustazah. Mencatat dari tadi Ustazah. Terus mana musnad ilaih? Mana musnad ilaih Jafir? Kalau kalau musnadnya Afi Ustazah. Afi Ustazah. Musnad ilaih? Musnad ilaih? Kalau musnad ilaihnya Jafir, mana? Kalau musnad ilainya Di Anta Ustazah. Anta. Sebenarnya adalah ringkasan dari kalimat dinukum maksurun alaikum wa dini maksurun alayya. Ya. Jadi dinukum maksurun alaikum wa dini maksurun alayya. Ya. Jadi langsung diringkas menjadi lakum dinukum waliyadin. Ya. Lakum dinukum jadi dibentuk di usul lain yang lebih tinggi gaya bahasanya, ya, sehingga menjadi lakum dinukum waliyadin, ya. Jadi didahulukan, ya, didahulukan lakumnya untuk karena musnad ilaihnya tadi diringkas, ya. Ada ringkasan di sini diubah ke yang lain sehingga Anda bisa melihat ringkasnya tentu lebih pendek, ya, lebih pendek kalimatnya dibanding kalimat yang di bawahnya ini. Berikutnya al-madah, ya, al-madah dengan azam, ya, al-madah dengan azam ini untuk al-madah wal azam ini itu jelas bisa diidentifikasi, ya, karena ada kata ni'mah dengan bi'sah, ya. Jadi uslub al-madah itu selalu biasanya didahului oleh ni'mah, ya. Kemudian azam didahului oleh kata bi'sah sehingga mudah untuk mengidentifikasi, ya, mudah untuk mengidentifikasi al-musnadnya, ya, mudah mengidentifikasi mana musnad dan mana musnad ilaih. Begitu pula dengan doa, ya, jadi jika dia doa seperti misalnya assalamualaikum, ya,
maka itu juga didahulukan ya. Didahulukan musnadnya ya, didahulukan musnadnya. Baik, kita lanjut ke tadi takdim musnad. Sekarang takdim al musnad ilaih ya. Takdim al musnad ilaih. Pertama adalah ta'jilul muyassara, artinya agar kebahagiaan segera dirasakan oleh lawan bicara ya. Contohnya al-afu, yang mana lagi termasuk dalam kategori musnad ilaih? Tadi yang di atas. Fa'il. Yang masuk dalam musnad ilaih adalah apa? Fa'il. Mubtada. Isim inna, isim kana. Isim inna, isim kana, naibul fa'il ya, itu adalah musnad ilaih ya. Jadi untuk mengidentifikasi mana nanti takdimnya ya, yang mana yang didahulukan, maka Anda harus tahu dulu itu tadi yang posisi-posisi mana musnad dan mana musnad ilaih, untuk lebih nanti untuk mengidentifikasi mana musnad dan mana musnad ilaih ya. Al-afu angka sadara bihil am ya. Al-afu anka sadara bihi al-amr ya. Jadi al-afu didahulukan, musnad ilaihnya didahulukan. Kemudian berikutnya takjil al masaah ya. Takjil artinya agar kesedihan, kebalikan dari yang pertama ya. Agar kesedihan segera dirasakan oleh lawan bicara atau audiens ya. Jadi lebih al-qisasu ya. Al-qisasu hukima bihi al-qadi ya. Jadi sengaja kata al-qisas itu ya dikedepankan untuk lebih memberikan rasa ya. Jadi ini bercerita tentang kisas ya, hukum kisas ya. Maka dia didahulukan. Mungkin selama ini kita hanya mengetahui bahwa jika dia isim berada di depan itu ada mubtada, tapi ternyata ada tujuan-tujuan tertentu mengapa misalnya mubtada itu didahulukan ya. Kalau misalnya dia mubtada, kenapa misalnya didahulukan misalnya fa'il ya daripada fi'il, tentu ada tujuan-tujuan tertentu ya yang diinginkan. Itu kalau itu yang Anda analisis, berarti analisisnya adalah ilmu balaghah. Kemudian tahsisul musnad ya, lebih mengkhususkan al-musnad ya, sehingga musnad ilaihnya didahulukan. Misalnya mengkhususkan al-musnad ilaih daripada al-musnad. Contohnya dalam surah Al-Fatihah ya, lebih mengedepankan uslub maf'ulun bihnya ya dibanding fiilnya ya, dibanding fiilnya. Berikutnya, untuk meyakinkan lawan bicara ya, untuk meyakinkan lawan bicara. Contohnya hadzal kalamu ya, hadzal kalamu sahihun fasihun balighun ya.
Coba saya tunjuk lagi siapa lagi ya yang tidak mengaktifkan. Coba Muhammad Al-Ghifari. Al-Ghifari. Bilang sekali, Ustaz, bilang izin. Al-Ghifari. Muhammad Al-Ghifari. Ada chatnya itu Ustaz, bilang izin. Oh begitu, saya sih tidak sempat membaca chat. Suci Ramayana. Suci Ramayana. Mana Suci? Iya, Ustazah. Ya, silahkan Suci. Bisa dianalisis di situ mana musnad ilai, mana musnad. Hadzal kalamu sahihun fasihun balighun. Hazal kalamu itu musnad ilaihi, Ustazah. Terus musnadnya Sahihunnya itu musnad. ya, tidak usah ragu-ragu Suci. Tidak usah Salah. ragu-ragu. Hah? Salah nanti. Tidak apa-apa salah tuh. Orang belajar ya pasti salah. Bisa saja salah ya. Orang namanya masih belajar ya. Jadi sudah tepat tadi apa yang kamu katakan ya. Jadi tidak usah ragu. Jadi hadzal kalamu adalah sahihun adalah musnad. Berikutnya, alasan berikutnya adalah menjaga keteraturan ya. Menjaga keteraturan. Contohnya ini la ta'khudhuhu sinatun wala naum ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ada siapa lagi, Dik? Coba langsung banyaknya aktifkan ini. Langsung banyak aktif videonya. Coba Nur Azmi. Nur Azmi? Iya, Ustazah. Iya. Silakan Nur Azmi. Share screen tak Ustazah, kenapa begitu? Sabar. Sudah ada? Musnad Sudah kelihatan iya, toh? Ustaz. Yang ini ya. Yang mana Ustazah? Musnad ilainya itu la Yang mana? ta'khusuh. La ta'khusuhu. Sinatun musnad. Musnadnya sinatun adalah musnad ya. Jadi di sini katakan Iya, menjaga keteraturan ya, menjaga keteraturan karena ta'khuzu sinatun wala naum. Sinatun ya, jadi tidak diakhirkan ini supaya keteraturan antara sinatun dengan naum itu berdekatan ya. Tidak bisa didahulukan sinatunnya, sinatun la ta'khuzu. Kenapa? Karena ada di sini keteraturan yang ingin dijelaskan di dalam ayat ini ya, bahwa kan ini artinya sinatun mengantuk, ini tidur ya, sehingga supaya menjaga keteraturan ya, bahwa tidak tidur ya, tidak ngantuk dan tidak tidur,
maka di sini musnad ilaihnya harus wajib untuk didahulukan ya, tidak mendahului ya, mendahului musnad ilaihnya ya. Jadi musnad ilaihnya harus berada di depan. Slide saya sepertinya habis ya, sudah terakhir di sini. Nanti Anda mengaplikasikan materi ini di tugas ya, tugasnya Anda perhatikan ini, nanti Anda mengerjakan di sekolah ya, sepertinya saya dulu. Dan tadakhal habis pasti bisa dijawab ya, pasti bisa dijawab mana dan mana nilainya. Seperti ya pertemuan kita kali ini, kalau dikerja tugasnya nanti saya waktu ya, karena belum ada pembatasan waktu, 117 orang yang kumpul ya. Tugas kedua tadi saya lihat di sini awal lalotnya sudah. ya. Jangan mentang-mentang belum ada batas waktu, nanti saya kasih batas waktu ya. Jadi mungkin saya kasih batas waktu untuk tugas ini mungkin sampai dua hari ke depan ya, paling lama ya. Kemudian tugas ketiga nanti adalah paling karena saya tidak melakukan mid test ya, saya tidak melakukan mid test, jadi tugas betul-betul saya menilai Anda dari tugas ya. Sebenarnya sih lebih mudah karena Anda mengerjakan tugasnya tidak dites langsung. Dites langsung biasanya Anda repot belajar. Ini kan ceritanya sama jika open book ya, karena tugas. Jadi sebenarnya lebih mudah untuk kalian mengerjakannya. Tapi kalau Anda tidak mengerjakannya pun berarti jangan salahkan saya kalau Anda tidak punya nilai di situ. Ya, Anda tidak punya nilai di situ. Baik, saya kira cukup sekian ya. Hari yang saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah.